Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Langkah Danu bergema pelan di lorong rumah sakit yang baru saja dibuka kembali itu. Lampu neon di atas kepalanya berkelip sebentar, lalu menyala redup. Ia berhenti sejenak, menatap ke depan. Ruang ronsen berada di ujung lorong, pintunya tertutup rapat, catnya sudah mengelupas di beberapa bagian. "Ini ruangnya, Pak?" tanya Sinta, suara pelan tapi jelas. Danu mengangguk. "Iya," katanya, "sudah lama enggak dipakai. Kita yang pertama kali masuk lagi." Ia mendorong pintu itu. Engselnya berderit panjang, seolah menolak untuk dibuka. Begitu pintu terbuka, udara dingin langsung menyergap. Bukan dingin biasa, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sinta melangkah masuk lebih dulu, matanya menyapu ruangan yang gelap dan berdebu. "Kok rasanya kayak ada yang ngeliatin?" "Ya, Pak." Danu berusaha menertawakan ucapannya, tapi suaranya terdengar kering. "Perasaan kamu saja, ruangan kosong begini memang bikin sugesti." Ia menyalakan lampu. Bohlam tua di langit-langit menyala redup, menyorot mesin ronsen besar di sudut ruangan. Mesin itu tampak seperti benda asing yang ditinggalkan, dingin dan tak bersuara. Danu meletakkan map di atas meja, lalu mulai membersihkan debu dengan tangannya. "Kok dingin banget?" "Iya, AC-nya kan belum dipasang." Sinta berdiri di dekat dinding, tangannya menyentuh permukaan cat yang mengelupas. "Dinginnya beda, Pak, kayak dingin dari dalam." Danu menoleh, menatap wajah Sinta yang tampak serius. Ia ingin menjawab, tapi tiba-tiba tercium bau melati yang tajam. Bau itu datang begitu saja, menusuk hidung, padahal tidak ada bunga di ruangan itu. Sinta menutup hidungnya. "Pak, ibu saya sering bilang, bau melati itu tanda ada yang lewat." Danu menghela napas, mencoba menahan rasa tidak nyaman yang mulai merayap. "Jangan mikir aneh-aneh. Mungkin ada orang bawa bunga di luar." Namun, saat ia menoleh ke pintu, lorong di luar kosong. Hening. Mesin ronsen di sudut ruangan tiba-tiba berbunyi pelan, seperti ada yang menyalakannya. Lampu indikator berkedip sekali, lalu mati lagi. Danu menegang. "Sinta, kamu lihat barusan?" Sinta mengangguk cepat, wajahnya pucat. "Iya, Pak, saya lihat." Hening kembali menguasai ruangan. Tapi bagi Danu, hening itu justru lebih menakutkan daripada suara apapun. Jam dinding di ruang ronsen berdetak pelan, jarumnya bergerak lambat seolah menambah rasa berat di udara. Danu duduk di kursi putar, menatap layar monitor yang sudah lama tidak dipakai. Sinar redup dari lampu neon di langit-langit membuat bayangan mesin ronsen tampak lebih besar dari seharusnya, seperti sosok asing yang mengintai dari sudut ruangan. Sinta duduk di kursi sebelah, tangannya sibuk merapikan catatan pasien. Sesekali ia melirik ke arah pintu, seakan menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. "Pak, kok sepi banget?" "Iya. Rumah sakit baru, tapi kayak enggak ada orang," ucapnya pelan. Danu mengangguk tanpa menoleh. "Iya, mungkin karena masih tahap awal. Pasien juga belum banyak." Ia mencoba terdengar tenang, tapi sebenarnya ia sendiri merasa ada yang janggal. Sepi di rumah sakit memang wajar, tapi sepi yang ini terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang sengaja menyingkirkan orang-orang dari tempat itu. Hening kembali menguasai ruangan. Hanya suara detak jam dan dengung listrik dari lampu neon yang terdengar. Tiba-tiba, suara samar muncul dari arah lorong. Seperti rintihan, lirih, nyaris tak terdengar. Danu menegakkan tubuhnya, menajamkan telinga. "Kamu dengar sesuatu?" tanyanya cepat. Sinta menoleh, wajahnya tegang. "Iya, Pak, kayak suara orang nangis." "Iya." Danu berdiri, melangkah ke pintu. Lorong di luar gelap, hanya ada cahaya redup dari lampu jauh di ujung. Ia menunggu beberapa detik, tapi suara itu hilang begitu saja. "Mungkin cuma suara angin," katanya, meski ia sendiri tidak yakin. Saat ia kembali masuk, Sinta menatapnya dengan wajah pucat. "Pak, tadi saya lihat bayangan di layar." Danu menoleh ke monitor. Layar itu mati, tapi pantulannya samar-samar menampilkan ruangan.
Ia mendekat, menatap lebih lama. Tidak ada apa-apa, hanya dirinya dan Sinta. Kamu capek, Sin? Jangan terlalu dipikirin, katanya, mencoba menenangkan. Namun, saat ia berbalik, bau melati kembali menusuk hidungnya. Kali ini lebih kuat, seolah ada bunga segar yang baru saja ditebar di dalam ruangan. Danu menahan napas, matanya menyapu sekeliling. Tidak ada vas bunga, tidak ada apapun. Sinta menunduk, suaranya bergetar. Pak, kalau bau melati datangnya tiba-tiba, biasanya ada yang ikut. Danu ingin menegur, tapi sebelum sempat bicara, lampu neon di atas mereka berkelip cepat. Sekali, dua kali, lalu padam sebentar sebelum menyala lagi. Dalam sekejap gelap itu, Danu merasa ada sesuatu berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat, tapi hanya ada mesin ronsen yang diam membisu. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kita kerja saja, jangan pikir yang aneh-aneh. Sinta mengangguk, tapi matanya tetap gelisah, menatap ke sudut ruangan yang gelap. Malam itu berjalan lambat, setiap detik terasa panjang, setiap suara kecil terdengar lebih jelas dari biasanya. Dan di dalam hati Danu, ada perasaan yang sulit ia abaikan, seolah ruangan itu sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Malam itu, lorong rumah sakit masih sepi. Hanya suara langkah Danu dan Sinta yang terdengar saat mereka kembali ke ruang ronsen. Danu baru saja selesai memeriksa catatan pasien ketika pintu ruang tunggu diketuk pelan. Suaranya lirih, seperti orang yang ragu-ragu. Sinta menoleh cepat. Pak, ada pasien. Danu mengangguk, lalu berjalan membuka pintu. Seorang wanita tua berdiri di sana. Rambutnya tergerai tipis, wajahnya pucat, dan senyum kecil menempel di bibirnya. Senyum itu tidak hilang meski matanya tampak kosong. Selamat malam, Bu. Ada keluhan apa? Tanya Danu, mencoba terdengar ramah. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Danu beberapa detik, lalu melangkah masuk perlahan. Suara langkahnya nyaris tak terdengar, seolah ia melayang. Baru setelah duduk di kursi, ia berkata pelan, "Dada saya sakit sekali." Sinta buru-buru menyiapkan formulir, tangannya sedikit gemetar. Danu berusaha tetap profesional. Baik, Bu. Kita lakukan ronsen dulu, ya. Wanita itu hanya mengangguk, senyumnya tidak berubah. Danu membantu pasien itu berdiri dan masuk ke ruang ronsen. Saat mesin dinyalakan, lampu indikator berkedip, memantulkan cahaya pucat ke wajah wanita itu. Senyumnya semakin jelas, tapi matanya tetap kosong, menatap lurus ke arah layar. Sinta berdiri di samping, menunduk, berusaha tidak menatap langsung. Ada sesuatu dari senyum itu yang membuatnya tidak nyaman. Proses ronsen berjalan singkat. Danu menatap hasil yang muncul di layar monitor. Alisnya berkerut. Aneh, gumamnya. Sinta mendekat. Kenapa, Pak? Danu menunjuk layar. Enggak ada apa-apa. Tulangnya normal, paru-parunya bersih. Padahal keluhannya tadi parah sekali. Sinta menatap layar lebih lama. Wajahnya tiba-tiba pucat. Pak, lihat bagian sini. Danu memperhatikan lebih dekat. Di sudut gambar, samar-samar terlihat bentuk seperti wajah. Mata yang melotot, menatap lurus ke arah mereka. Danu menelan ludah, jantungnya berdetak lebih cepat. Kamu juga lihat. Sinta mengangguk cepat. Iya, Pak, itu kayak mata orang. Mereka berdua menoleh ke arah pasien. Wanita tua itu sudah berdiri, menatap mereka dengan senyum yang sama. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah keluar ruangan. Bu, tunggu dulu. Hasilnya, Danu berusaha memanggil, tapi wanita itu terus berjalan, melewati lorong gelap tanpa menoleh. Sinta menutup mulutnya dengan tangan. Pak, dia senyum terus. Dari tadi enggak berubah. Danu berdiri kaku, matanya masih menatap layar monitor. Wajah samar itu masih ada di sana, menempel di hasil ronsen, seolah menatap balik. Hening panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara detak jam yang terdengar, tapi bagi Danu, detak itu terdengar seperti gema yang memukul-mukul kepalanya. Untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar merasa ada sesuatu yang salah. Bukan sekadar sugesti, bukan sekadar rasa dingin. Ada sesuatu yang nyata, dan mereka baru saja bersentuhan dengannya. Lorong rumah sakit kembali sunyi setelah wanita tua itu pergi.
Danu masih berdiri di depan monitor, matanya terpaku pada hasil ronsen yang menampilkan wajah samar dengan mata melotot. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya gangguan teknis, tapi hatinya menolak percaya. Sinta duduk di kursi, wajahnya pucat. Tangannya meremas catatan pasien sampai kertasnya kusut. "Pak, tadi ibu itu senyum terus. Dari awal sampai keluar, saya enggak kuat lihatnya." Danu menarik napas panjang, lalu mematikan mesin ronsen. "Sudahlah. Besok kita cek lagi. Mungkin ada error di sistem." Namun, saat ia melangkah ke arah pintu, matanya menangkap sesuatu di dinding sebelah kanan. Ia berhenti. Ada goresan samar di permukaan cat yang mengelupas. "Sinta, sini sebentar," panggilnya. Sinta mendekat, menatap ke arah yang ditunjuk Danu. Matanya membesar. "Pak, itu tulisan." "Iya." Danu mendekatkan wajahnya. Goresan itu membentuk huruf-huruf sederhana, seolah ditulis dengan tangan gemetar. Kata itu jelas terbaca, "Tolong." Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Danu merasakan keringat dingin di tengkuknya. Ia menyentuh dinding itu dengan ujung jarinya. Catnya terkelupas, tapi goresan hurufnya masih baru, seakan baru saja dibuat. "Siapa yang nulis ini?" gumamnya pelan. Sinta mundur selangkah, suaranya bergetar. "Pak, ruangan ini kan sudah lama enggak dipakai. Enggak mungkin ada yang masuk." Danu menoleh ke sekeliling. Ruangan itu tetap sama, mesin ronsen berdiri diam, meja berdebu, lampu neon berkelip pelan. Tapi tulisan itu nyata, bukan ilusi. Tiba-tiba, suara rintihan lirih terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti berasal dari balik dinding tempat tulisan itu berada. Suara perempuan, panjang, penuh kesedihan. Sinta menutup telinganya, wajahnya tegang. "Pak, saya enggak kuat." Suara itu kayak ada di dalam kepala saya. Danu menempelkan telinganya ke dinding. Suara itu memang datang dari balik sana, seolah ada seseorang yang terjebak di dalam. Ia mundur cepat, jantungnya berdegup kencang. Lampu neon di atas mereka berkelip lebih cepat, lalu padam sejenak. Dalam gelap singkat itu, Danu merasa ada bayangan bergerak di sudut ruangan. Saat lampu menyala lagi, ruangan kembali kosong. Sinta menggenggam lengan Danu erat-erat. "Pak, saya takut." Danu menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Kita harus cari tahu. Kalau ini ada hubungannya sama pasien tadi, kita nggak bisa diam saja." Namun, dalam hati, ia tahu ketakutan itu sudah mulai menguasai. Tulisan di dinding, suara rintihan, pasien misterius, semuanya bukan kebetulan. Ada sesuatu yang ingin mereka temukan. Atau mungkin, ada sesuatu yang ingin ditemukan oleh mereka. Hening kembali turun, tapi kali ini hening itu terasa seperti ancaman. Pagi berikutnya, Danu kembali ke rumah sakit dengan kepala berat. Malam sebelumnya masih terbayang jelas, pasien misterius, hasil ronsen yang aneh, tulisan di dinding. Ia mencoba menepis semua itu dengan logika, tapi rasa tidak nyaman terus menempel. Sinta sudah menunggunya di depan ruang administrasi. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab seolah kurang tidur. "Pak, saya kepikiran terus soal tulisan itu," katanya pelan. Danu mengangguk singkat. "Saya juga, makanya kita harus cari tahu. Kalau memang ada catatan lama, pasti ada di arsip." Mereka masuk ke ruang arsip yang terletak di lantai bawah. Pintu besi berkarat itu berderit keras saat dibuka. Begitu masuk, udara pengap langsung menyambut. Bau debu bercampur kertas tua memenuhi ruangan. Rak-rak tinggi berjejer rapat, dipenuhi map lusuh yang warnanya sudah pudar. Sinta menyalakan lampu neon kecil di sudut ruangan. Cahayanya redup, hanya cukup untuk menerangi sebagian rak. Bayangan panjang jatuh di lantai, membuat ruangan terasa lebih sempit. "Pak, kita mulai dari tahun 90-an, iya. Rumah sakit ini katanya sempat ramai waktu itu," ujar Sinta sambil menepuk-nepuk map yang berdebu. Danu mengangguk, lalu menarik satu map tebal dari rak. Debu beterbangan, membuatnya batuk kecil. "Cari nama dokter atau kasus yang aneh. Kalau ada laporan kematian, catat." Mereka bekerja dalam diam. Hanya suara kertas yang dibalik dan sesekali batuk kecil yang terdengar. Namun, di tengah keheningan itu, Danu merasa ada suara lain, seperti bisikan samar dari ujung ruangan.
Ia menoleh cepat, tapi hanya ada rak-rak penuh map. Ia menggeleng, mencoba fokus kembali. Tangannya berhenti saat menemukan sebuah map dengan label pudar, Tantri, Obstetri dan Ginekologi. Sini, lihat ini, panggilnya. Sinta mendekat, matanya membesar saat membaca nama itu. Dokter, Tantri, ini dokter kandungan, iya. Danu membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada catatan medis, laporan operasi, dan sebuah dokumen resmi dengan cap rumah sakit. Ia membaca cepat, alisnya berkerut. Ini aneh, ada laporan bunuh diri, di ruang ronsen. Sinta menutup mulutnya dengan tangan. Astaga, Pak, jadi tulisan, tolong, itu, mungkin dari beliau. Danu menatap catatan itu lebih lama. Laporan menyebutkan bahwa dokter Tantri dituduh melakukan malapraktik yang menyebabkan kematian seorang ibu dan janinnya. Setelah itu, ia dikabarkan depresi dan akhirnya mengakhiri hidupnya di ruang ronsen. Namun, ada sesuatu yang janggal. Beberapa halaman tampak seperti diselipkan belakangan, kertasnya berbeda dengan yang lain. Catatan medis pasien juga terasa tidak lengkap, seolah ada bagian yang sengaja dihilangkan. Danu menutup map itu dengan wajah tegang. Ini belum semuanya. Saya yakin ada yang ditutupi. Sinta menatapnya dengan mata cemas. Pak, kalau benar ada yang ditutupi, berarti arwah itu belum tenang. Dan kita sudah terlibat. Ruangan arsip kembali hening. Tapi bagi Danu, hening itu bukan sekadar sepi. Ia merasa seolah ada mata yang mengawasi mereka dari balik rak-rak tua, menunggu mereka membuka lebih banyak rahasia. Danu duduk di kursi kayu ruang arsip, map lusuh dokter Tantri terbuka di pangkuannya. Cahaya lampu redup membuat tulisan di kertas tampak samar, seolah enggan terbaca. Ia membaca pelan, setiap kalimat terasa berat. Dokter Tantri dituduh melakukan malapraktik, gumamnya. Pasien meninggal saat persalinan. Ibu dan bayinya. Sinta berdiri di sampingnya, menunduk membaca. Tangannya gemetar saat menunjuk catatan di halaman berikutnya. Pak, lihat ini, katanya beliau langsung diperiksa Dewan Etik. Tapi, catatannya aneh. Kok kayak dipotong? Danu mengerutkan kening. Beberapa paragraf memang tidak nyambung, seperti ada bagian yang hilang. Ia membalik halaman berikutnya, menemukan laporan singkat, dokter menunjukkan tanda depresi berat. Bunuh diri di ruang ronsen. Ia menutup map itu perlahan, menatap kosong ke depan. Kenapa harus di ruang ronsen? Kenapa bukan di tempat lain? Pertanyaan itu menggantung di udara. Sinta menelan ludah, lalu berkata pelan, Pak, pasien misterius semalam. Ibu itu, bisa jadi, dia ibu yang meninggal waktu itu. Danu menoleh cepat, menatap Sinta. Kamu serius? Sinta mengangguk, wajahnya pucat. Senyumnya, Pak, senyum yang enggak wajar. Kayak orang yang sudah enggak punya apa-apa lagi. Saya enggak tahu kenapa, tapi rasanya, itu dia. Ruangan arsip mendadak terasa lebih sempit. Danu merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Ia mencoba menolak pikiran itu, tapi bayangan wajah samar di hasil ronsen kembali muncul di kepalanya. Mata melotot, menatap lurus. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di antara rak. Kalau benar begitu, berarti ada dua arwah yang terikat di ruang itu. Dokter Tantri dan pasiennya. Sinta menunduk, suaranya hampir berbisik. Dan keduanya belum tenang. Hening panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara kertas yang berdesir pelan saat angin entah dari mana meniup rak-rak tua. Tiba-tiba, map di tangan Danu terlepas begitu saja, jatuh ke lantai. Halaman-halaman terbuka, menampilkan foto hitam putih seorang wanita dengan jas dokter. Wajahnya tegas, tapi matanya tampak lelah. Di bawah foto tertulis, Dokter Tantri. Sinta menutup mulutnya, matanya membesar. Pak, fotonya mirip sama bayangan di layar ronsen semalam. Danu menatap foto itu lama, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak bisa menyangkal, ada kemiripan. Ia membungkuk, mengambil foto itu, lalu memasukkannya kembali ke map. Kita harus tahu lebih banyak. Kalau memang ada yang ditutupi, pasti ada bukti lain. Namun, saat ia berdiri, lampu neon di ruang arsip berkelip cepat. Sekali, dua kali, lalu padam sejenak. Dalam gelap singkat itu,
Danu merasa ada sosok berdiri di ujung lorong rak, menatap mereka. Saat lampu menyala lagi, rak itu kosong. Sinta menggenggam lengan Danu erat-erat. "Pak, saya yakin, dia ada di sini." Danu menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi dalam hatinya, ia tahu, mereka baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar arsip lama. Sejak mereka meninggalkan ruang arsip, Danu merasa langkahnya lebih berat. "Maaf dokter." Tantri yang ia bawa seolah menambah beban di tangannya. Lorong rumah sakit yang sepi terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu neon berkelip seperti menertawakan mereka. Sinta berjalan di sampingnya, wajahnya pucat. Dari tadi ia tidak banyak bicara, hanya sesekali melirik ke belakang seolah ada yang mengikuti. Danu memperhatikan gerak-geriknya, ada sesuatu yang berubah. "Sinta, kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Sinta menoleh, matanya tampak kosong beberapa detik sebelum akhirnya berkedip. "Iya, Pak, cuma pusing." Suaranya terdengar datar, berbeda dari biasanya. Mereka kembali ke ruang ronsen. Begitu pintu ditutup, bau melati langsung menyergap, lebih kuat dari malam sebelumnya. Danu menahan napas, mencoba tetap tenang. Ia meletakkan map di meja, lalu menyalakan lampu. Sinta berdiri di dekat mesin ronsen, menatap kosong ke layar monitor yang mati. Tangannya terangkat pelan, seolah ingin menyentuh layar itu. "Sinta," panggil Danu. Tidak ada jawaban. Ia mendekat, menepuk bahunya. "Sinta, kamu kenapa?" Perlahan, Sinta menoleh. Senyum tipis muncul di bibirnya, tapi bukan senyum yang biasa. Matanya menatap tajam, dingin, seolah bukan dirinya. Dia dijebak, suaranya serak, pelan, tapi jelas. Danu mundur setengah langkah, jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudmu?" Sinta melangkah mendekat, wajahnya tetap dengan senyum aneh itu. "Rekam medis, ditukar. Dia tidak bersalah." Danu menelan ludah, mencoba tetap rasional. "Sinta, sadar, kamu bicara apa?" Tiba-tiba, Sinta menunduk, bahunya bergetar. Saat ia kembali menatap Danu, suaranya berubah lebih dalam, bukan suara yang biasa ia dengar. "Aku dijebak. Mereka menutupinya. Cari rekam medis yang asli." Danu merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tahu, itu bukan lagi Sinta yang bicara. "Sinta, dengar saya. Kamu harus lawan. Jangan biarkan dia menguasai kamu." Ucapnya cepat, berusaha menahan rasa takut. Namun, Sinta hanya tertawa kecil, tawa yang asing. "Kamu tidak mengerti. Kebenaran ada di sini. Cari, sebelum terlambat." Lampu neon di atas mereka berkelip keras, lalu padam sejenak. Dalam gelap itu, Danu mendengar suara rintihan panjang, lebih jelas dari sebelumnya, seolah berasal dari dalam tubuh Sinta. Saat lampu menyala lagi, Sinta sudah terduduk di lantai, terengah-engah. Wajahnya kembali normal, tapi matanya masih menyimpan ketakutan. "Pak, tadi saya kenapa?" Suaranya bergetar. Danu berlutut di sampingnya, mencoba menenangkan. "Tidak apa-apa, kamu cuma kelelahan." Namun, dalam hati, ia tahu itu bukan sekadar lelah. Ada sesuatu yang masuk ke dalam Sinta. Sesuatu yang ingin menyampaikan pesan. Dan pesan itu jelas, kebenaran masih terkubur, dan mereka harus menemukannya. Ruang ronsen kembali hening setelah Sinta terjatuh di lantai. Danu masih berlutut di sampingnya, mencoba menenangkan napasnya yang tersengal. Namun, ia tahu sesuatu baru saja terjadi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika medis. Sinta perlahan membuka mata, pandangannya kosong, menatap langit-langit. Bibirnya bergerak pelan, suaranya lirih tapi jelas. "Rekam medis, yang asli, ada di bawah." Danu menegang. "Di bawah mana, Sinta?" Sinta tidak menjawab, matanya berkedip cepat, lalu menatap lurus ke arah mesin ronsen. Tangannya terangkat, menunjuk ke sudut bawah mesin yang berdebu. Danu menoleh ke arah yang ditunjuk. Mesin itu besar, berat, dan sudah lama tidak digunakan. Bagian bawahnya tertutup panel besi. Ia mendekat, berjongkok, lalu mengetuk pelan. Suaranya terdengar hampa, seolah ada ruang kosong di baliknya. "Sinta, kamu yakin di sini?" tanyanya, meski ia tahu jawaban itu tidak akan datang dari Sinta yang sebenarnya. Sinta tersenyum tipis, senyum yang bukan miliknya.
Dia menukar, dia sembunyikan, cari sebelum terlambat. Danu merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia kembali ke meja, mengambil obeng kecil dari laci. Dengan tangan gemetar, ia mulai membuka panel besi itu. Bautnya berkarat, sulit diputar, tapi akhirnya panel terbuka dengan suara berderit panjang. Di dalamnya, ada sebuah kotak kayu kecil, tertutup rapat dengan gembok tua. Debu menempel tebal di permukaannya. Danu menarik napas panjang, lalu mengangkat kotak itu keluar. Beratnya tidak seberapa, tapi hawa dingin langsung menyebar begitu ia menyentuhnya. Sinta tiba-tiba menjerit pelan, suaranya serak. "Cepat, buka, sebelum dia datang." Danu menoleh, wajahnya tegang. Siapa yang datang? Namun, Sinta sudah kembali menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Suara rintihan lirih terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah berasal dari dalam ruangan. Lampu neon di atas mereka berkelip cepat, bayangan di dinding bergerak sendiri. Danu memeluk kotak itu erat-erat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Sinta, bertahan. Saya akan cari kuncinya," katanya cepat. Sinta mengangkat wajahnya, matanya kembali normal, tapi penuh ketakutan. "Pak, tadi bukan saya yang bicara." Danu menatapnya serius. "Saya tahu, tapi dia ingin kita temukan sesuatu. Dan saya rasa, ini kuncinya." Kotak kayu itu kini tergeletak di meja, diam tapi menebarkan rasa tidak nyaman. Danu tahu, di dalamnya ada sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Namun, ia juga tahu, semakin dalam mereka menggali, semakin besar bahaya yang menunggu. Kotak kayu itu masih tergeletak di atas meja ruang ronsen. Permukaannya kusam, penuh debu, tapi ada sesuatu yang membuat Danu enggan melepaskan pandangan. Seolah benda itu sedang menunggu untuk dibuka, menunggu rahasia yang terkunci di dalamnya terbongkar. Sinta duduk di kursi, wajahnya pucat. Tangannya meremas rok seragamnya, matanya tak lepas dari kotak itu. "Pak, jangan dibuka sekarang. Saya takut." Danu menarik napas panjang. "Kalau kita biarkan, kita nggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua ini, pasti ada hubungannya dengan Dokter Tantri." Ia meraba gembok tua yang menutup kotak itu. Besinya berkarat, tapi masih kokoh. Ia mencoba menarik, tapi tidak bergerak. "Kuncinya entah di mana," gumamnya. Sinta menunduk, suaranya lirih. "Pak, tadi waktu bukan saya, yang bicara, saya dengar kata-kata, sebelum terlambat." "Apa maksudnya?" Danu menatapnya serius. "Mungkin ada orang yang tidak ingin kebenaran ini terbongkar. Kalau benar ada rekam medis asli di dalam kotak ini, berarti ada yang sengaja menyembunyikannya." Hening sejenak, lalu, suara rintihan lirih kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti berasal dari dalam kotak itu sendiri. Danu menegang, matanya membesar. Sinta menutup telinganya, wajahnya ketakutan. "Pak, suara itu dari kotak." "Iya." Danu tidak menjawab, ia hanya menatap kotak itu, jantungnya berdetak kencang. Perlahan, ia mendekatkan telinganya. Suara itu memang berasal dari dalam, rintihan panjang, penuh kesedihan, seperti seseorang yang terjebak dan meminta dilepaskan. Ia mundur cepat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini bukan sekadar kotak, ini, semacam wadah. Lampu neon di atas mereka berkelip keras, lalu padam sejenak. Dalam gelap itu, Danu merasa ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Saat lampu menyala lagi, bayangan samar terlihat di dinding, sosok perempuan dengan rambut panjang, berdiri diam, menatap ke arah mereka. Sinta menjerit kecil, tubuhnya gemetar. "Pak, dia ada di sini." Danu berdiri kaku, matanya terpaku pada bayangan itu. Ia tahu, itu bukan sekadar ilusi. Arwah Dokter Tantri sedang memperlihatkan dirinya. Bayangan itu perlahan menghilang, tapi hawa dingin tetap tinggal. Danu menunduk menatap kotak kayu. "Kalau ini memang kuncinya, kita harus buka. Apapun risikonya." Sinta menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Pak, kalau kita buka, apa kita siap dengan akibatnya?" Danu tidak menjawab, ia hanya menatap kotak itu lebih lama, seolah mencari keberanian di dalam dirinya sendiri. Dan di dalam hati, ia tahu, membuka kotak itu bukan hanya soal menemukan kebenaran, tapi juga soal bertahan hidup. Kotak kayu itu masih tergeletak di meja,
gembok tuanya berkarat. Danu menatapnya lama, lalu mengambil obeng yang tadi ia gunakan untuk membuka panel mesin. Ia mencoba mencongkel gembok itu. Besi berdecit, keras, seolah menolak dibuka. Sinta berdiri di sudut ruangan, tubuhnya gemetar. "Pak, jangan dipaksa. Saya takut kalau ada yang marah." Danu tidak berhenti. "Kalau kita berhenti sekarang, semua ini sia-sia. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Dengan sekali hentakan, gembok itu akhirnya patah. Kotak terbuka perlahan, menimbulkan suara kayu tua yang serak. Dari dalam, Danu mengeluarkan beberapa lembar kertas yang dilipat rapi, meski sudah menguning dimakan waktu. Ia membuka lembar pertama, matanya membesar. "Ini, rekam medis asli." Tulisan tangan dokter terlihat jelas, lengkap dengan tanda tangan dokter. "Tantri." Catatan itu menunjukkan bahwa pasien meninggal bukan karena kesalahan prosedur, melainkan karena keterlambatan penanganan akibat perintah dari direktur rumah sakit. Ada bukti bahwa rekam medis resmi yang beredar telah ditukar dengan versi palsu. Sinta menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. "Jadi, dokter, Tantri tidak bersalah." Danu mengangguk pelan, wajahnya tegang. Dia dijebak. Semua tuduhan itu bohong. Tiba-tiba, lampu neon di atas mereka berkelip keras. Suara rintihan kembali terdengar, kali ini lebih jelas, memenuhi ruangan. Sinta menjerit kecil, lalu berpegangan pada meja. "Pak, dia ada di sini," bisiknya. Danu menatap sekeliling. Bayangan samar muncul di dinding, semakin lama semakin jelas. Sosok perempuan dengan rambut panjang, mengenakan jas dokter, wajahnya pucat dengan mata penuh kesedihan. Ia berdiri diam, menatap kotak kayu di meja. Danu menelan ludah, lalu mengangkat rekam medis itu tinggi-tinggi. "Kami sudah tahu kebenarannya. Kami tahu ibu tidak bersalah." Bayangan itu tidak bergerak, tapi suara rintihan berubah menjadi isakan. Sinta menunduk, tubuhnya bergetar. "Pak, dia menangis." Danu melangkah maju, suaranya tegas meski hatinya bergetar. "Kami akan bawa bukti ini. Kami akan ungkap semuanya. Ibu tidak akan dilupakan." Bayangan itu perlahan memudar, tapi hawa dingin tetap tinggal. Sinta mengangkat wajahnya, matanya masih basah. "Pak, kalau kita bawa ini keluar, berarti kita melawan orang yang dulu menutupinya. Apa kita siap?" Danu menatap rekam medis di tangannya. "Iya, tahu, ini bukan hanya soal arwah yang terjebak. Ini juga soal manusia, orang hidup, yang pernah menutupi kebenaran. Kalau kita tidak lakukan, arwah itu tidak akan pernah tenang. Dan kita, tidak akan pernah bebas," jawabnya pelan. Ruangan kembali hening. Tapi kali ini, hening itu terasa seperti jeda sebelum badai yang lebih besar. Kotak kayu yang terbuka masih tergeletak di meja, lembaran rekam medis asli tersebar di atasnya. Danu menatap kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. Ia tahu, bukti ini bisa mengubah segalanya. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara lirih terdengar dari samping. "Semuanya salah." Danu menoleh cepat. Sinta duduk di lantai, tubuhnya membungkuk. Rambutnya menutupi sebagian wajah, bahunya bergetar. Suaranya bukan lagi suara Sinta yang lembut, melainkan lebih berat, dingin, dan penuh luka. "Sinta," panggil Danu hati-hati. Perlahan, Sinta mengangkat wajahnya. Matanya menatap lurus ke arah Danu, tapi tatapan itu kosong, asing. Bibirnya bergerak, mengucapkan kata-kata yang membuat bulu kuduk Danu berdiri. "Aku tidak bersalah. Mereka menuduhku. Mereka menukar semuanya." Danu menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Dokter, Tantri." Sinta tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Akhirnya, ada yang melihat. Lampu neon di atas mereka berkelip cepat, bayangan di dinding bergerak sendiri. Suara rintihan kembali terdengar, kali ini bercampur dengan isakan. Danu melangkah pelan mendekat. "Kami sudah menemukan rekam medis asli. Kami tahu kebenarannya. Tapi, kenapa masih ada yang menuntut?" Sinta, atau sosok yang menguasainya, menunduk, suaranya pecah. "Bukan aku yang menuntut. Dia, ibu itu. Dia kehilangan segalanya. Dia tidak akan berhenti sampai kebenaran untuknya juga terungkap." Danu merasakan dadanya sesak. Jadi bukan hanya dokter, Tantri yang terikat di ruang ini. Ada arwah lain, lebih marah,
lebih haus balas dendam. Sinta tiba-tiba berdiri, gerakannya kaku. Ia melangkah ke arah mesin ronsen, tangannya menyentuh permukaan dingin logam itu. Di sini, semuanya dimulai. Di sini aku diakhiri. Danu menahan napas. Ia ingin menarik Sinta menjauh, tapi kakinya terasa berat. Suara di dalam ruangan semakin ramai, rintihan, bisikan, bahkan suara tangisan bayi samar-samar terdengar. Sinta menoleh lagi, matanya kini berkaca-kaca. Tolong dia, tolong ibu itu. Kalau tidak, dia akan terus datang. Dia akan mengambil apa saja. Danu maju cepat, menggenggam bahu Sinta. Kami akan cari cara, tapi lepaskan tubuh Sinta. Jangan sakiti dia. Sinta menutup mata, lalu tubuhnya goyah. Danu segera menahannya agar tidak jatuh. Saat ia membuka mata lagi, tatapannya kembali normal, penuh kebingungan. Pak, apa yang barusan terjadi? Kenapa saya merasa, ada orang lain di dalam kepala saya? Danu menarik napas panjang, menatap rekam medis di meja. Kamu tidak perlu tahu semuanya sekarang. Yang jelas, kita harus selesaikan ini. Kalau tidak, kita berdua tidak akan pernah keluar dari sini dengan selamat. Ruangan kembali hening, tapi Danu tahu itu hanya sementara. Malam belum selesai, dan konfrontasi yang sebenarnya baru saja dimulai. Ruang ronsen terasa semakin sempit. Udara dingin menusuk, membuat napas Danu berat. Kotak kayu dan rekam medis asli masih terbuka di meja, seolah menjadi pemicu kemarahan yang tak terlihat. Sinta berdiri di sampingnya, tubuhnya gemetar. Pak, ada yang datang, bisiknya, matanya menatap ke arah pintu. Danu menoleh. Pintu ruang ronsen tertutup rapat, tapi suara langkah pelan terdengar mendekat dari lorong. Langkah itu lambat, menyeret, seperti seseorang yang kelelahan. Tiba-tiba, lampu neon padam. Gelap total menyelimuti ruangan. Danu meraba meja, mencari senter kecil yang biasa ia simpan. Saat lampu menyala kembali, sosok samar sudah berdiri di sudut ruangan. Seorang wanita dengan wajah pucat, rambut kusut menutupi sebagian wajahnya. Senyum aneh menempel di bibirnya, sama persis dengan pasien misterius yang mereka temui malam itu. Sinta menjerit kecil, lalu bersembunyi di belakang Danu. Pak, itu dia, ibu itu. Arwah itu melangkah maju, setiap langkahnya menimbulkan suara rintihan panjang. Matanya kosong, tapi tatapannya menusuk, penuh dendam. Danu mengangkat rekam medis asli, suaranya bergetar tapi tegas. Ibu, kami sudah tahu kebenarannya. Dokter, Tantri tidak bersalah. Semua ini ulah direktur rumah sakit. Arwah itu berhenti, kepalanya miring ke satu sisi. Senyumnya melebar, tapi matanya tetap kosong. Suara tangisan bayi samar-samar terdengar, memenuhi ruangan. Sinta menutup telinganya, tubuhnya bergetar hebat. Pak, dia marah. Dia enggak mau pergi. Danu melangkah maju, meski kakinya terasa berat. Ibu, kami mengerti rasa sakit ibu. Tapi dendam ini tidak akan membawa kembali anak ibu. Biarkan kami yang mengungkap kebenaran. Arwah itu tiba-tiba menjerit, suara panjang yang membuat kaca monitor bergetar. Lampu neon pecah satu persatu, ruangan dipenuhi kilatan cahaya singkat. Bayangan hitam melompat ke dinding, bergerak liar. Sinta terjatuh ke lantai, tubuhnya kaku. Matanya mendelik, mulutnya terbuka, dan suara asing keluar dari tenggorokannya. Kebenaran, tidak cukup. Dia harus merasakan sakitku. Danu berlutut di sampingnya, mengguncang bahu Sinta. Jangan sakiti dia. Kalau ibu ingin balas dendam, lakukan pada saya. Tapi lepaskan dia. Suara itu terhenti. Hening mendadak turun, hanya tersisa napas berat Danu. Perlahan, Sinta menutup mata, tubuhnya lemas. Arwah itu masih berdiri di sudut ruangan, menatap mereka. Senyumnya perlahan memudar, berganti dengan ekspresi kosong. Ia menunduk, lalu perlahan menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menempel di kulit. Danu memeluk Sinta erat-erat, memastikan ia masih bernapas. Kita harus segera keluar dari sini, gumamnya. Namun, dalam hati, ia tahu ini belum selesai. Arwah ibu itu belum benar-benar tenang. Ruang ronsen masih dipenuhi hawa dingin yang menusuk, meski sosok arwah ibu itu sudah menghilang dari pandangan. Danu berdiri di samping meja, menggenggam rekam medis asli erat-erat. Kertas itu bergetar di tangannya,
bukan hanya karena angin yang entah dari mana, tapi juga karena rasa takut yang belum reda. Sinta duduk di kursi, wajahnya pucat, napasnya masih tersengal. Pak, dia belum pergi. Saya bisa rasakan. Dia masih di sini. Danu menatap sekeliling. Ruangan tampak kosong, tapi ia tahu Sinta benar. Hening yang menyelimuti bukan hening biasa, lebih seperti jeda, menunggu sesuatu. Ia mengangkat rekam medis itu tinggi-tinggi, suaranya bergetar tapi tegas. Ibu, dengarkan kami. Kami sudah menemukan kebenarannya. Dokter, Tantri tidak bersalah. Semua ini ulah orang lain. Kami akan bawa bukti ini keluar, kami akan ungkapkan. Hening. Lalu, suara rintihan lirih terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seolah berasal dari dinding-dinding ruangan. Bau melati kembali menyengat, memenuhi udara. Sinta menunduk, menutup telinganya. Pak, dia marah. Dia enggak percaya. Danu melangkah maju, menatap ke arah mesin ronsen. Ibu, kami tahu rasa sakit ibu. Kehilangan anak bukan hal yang bisa diganti. Tapi dendam ini hanya membuat ibu terjebak. Biarkan kami yang melanjutkan. Biarkan kebenaran ini keluar. Lampu neon berkelip keras, lalu padam sejenak. Dalam gelap itu, Danu melihat bayangan samar, seorang wanita menggendong bayi, wajahnya penuh luka dan kesedihan. Saat lampu menyala lagi, bayangan itu masih ada, berdiri di depan mesin ronsen. Sinta menjerit kecil, lalu bersembunyi di belakang Danu. Pak, dia muncul lagi. Danu menelan ludah, lalu mengangkat rekam medis itu lebih tinggi. Ibu, lihat ini. Ini bukti bahwa kematian ibu bukan kesalahan dokter. Tantri, direktur rumah sakit yang menutupinya. Kami akan pastikan kebenaran ini tidak terkubur. Bayangan itu menatap kertas di tangan Danu. Senyumnya perlahan memudar, berganti dengan ekspresi kosong. Suara tangisan bayi terdengar lebih jelas, menusuk telinga. Sinta bergetar, air matanya jatuh. Pak, dia masih sakit. Dia nggak bisa pergi begitu saja. Danu menunduk, suaranya melembut. Ibu, kami tidak bisa mengembalikan anak ibu. Tapi kami bisa memastikan nama ibu dan dokter. Tantri dibersihkan. Jangan biarkan dendam ini mengikat ibu selamanya. Bayangan itu perlahan memudar, tapi tidak hilang sepenuhnya. Hanya samar, seolah masih ragu untuk pergi. Danu menurunkan kertas itu, napasnya berat. Dia butuh lebih dari sekadar bukti. Dia butuh diyakinkan bahwa ada yang peduli. Sinta menatapnya dengan mata basah. Pak, mungkin kita harus bicara langsung. Bukan dengan bukti, tapi dengan hati. Danu terdiam. Ia tahu, konfrontasi terakhir belum selesai. Dan untuk membebaskan arwah itu, mereka harus lebih dari sekadar saksi, mereka harus menjadi suara bagi yang sudah lama terkubur. Bayangan samar ibu itu masih bertahan di depan mesin ronsen. Tangannya seolah menggendong sesuatu yang tak terlihat, matanya kosong namun penuh luka. Suara tangisan bayi samar-samar terus terdengar, menusuk telinga Danu. Ia berdiri tegak, menggenggam rekam medis asli dengan kedua tangan. Ibu, kami tahu rasa sakit itu tidak akan pernah hilang. Tapi dendam ini hanya membuat ibu terjebak. Biarkan kami yang melanjutkan. Biarkan dunia tahu kebenaran yang sebenarnya. Sinta melangkah maju, meski tubuhnya masih gemetar. Air matanya jatuh, suaranya lirih tapi tulus. Bu, saya juga perempuan. Saya bisa bayangkan betapa hancurnya kehilangan anak. Tapi ibu tidak sendiri lagi. Kami ada di sini. Kami mendengar. Bayangan itu menoleh perlahan ke arah Sinta. Senyum aneh yang tadi menempel di bibirnya mulai memudar. Tangisan bayi terdengar semakin pelan, seperti menjauh. Danu mengangkat rekam medis itu lebih tinggi, lalu meletakkannya di atas meja. Kami akan bawa ini keluar. Kami akan pastikan nama ibu dan dokter. Tantri dibersihkan. Tidak ada lagi yang bisa menutupinya. Hening panjang menyelimuti ruangan. Lalu, perlahan, bayangan itu menunduk. Wajahnya yang pucat berubah lebih tenang, meski masih menyimpan kesedihan. Ia menatap Sinta sekali lagi, lalu menoleh ke arah Danu. Suara lirih terdengar, samar, hampir seperti bisikan. Terima kasih. Setelah itu, bayangan itu memudar, semakin tipis, hingga akhirnya lenyap bersama suara tangisan bayi. Bau melati yang menyengat pun perlahan hilang,
digantikan udara dingin yang mulai terasa normal. Sinta terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pak, dia sudah pergi. Iya. Danu mengangguk pelan, meski matanya masih menatap kosong ke arah mesin ronsen. Iya, kali ini, benar-benar pergi. Mereka berdua berdiri lama dalam hening, seolah memastikan tidak ada lagi yang tersisa. Lampu neon di atas mereka berhenti berkelip, menyala stabil untuk pertama kalinya sejak malam itu. Danu meraih map dan rekam medis asli, lalu menatap Sinta. Kita sudah lakukan bagian kita. Sekarang saatnya keluar dari sini. Sinta mengangguk, meski wajahnya masih basah oleh air mata. Mereka berjalan keluar dari ruang ronsen, meninggalkan mesin tua itu yang kini hanya tampak seperti benda mati, tanpa lagi menyimpan bayangan. Lorong rumah sakit terasa berbeda. Masih sepi, tapi tidak lagi menekan. Seolah beban yang selama ini menempel di dinding-dindingnya ikut terangkat bersama kepergian arwah itu. Saat mereka melangkah keluar dari gedung, udara malam menyambut. Danu berhenti sejenak, menatap ke langit gelap. Sin, pengalaman ini akan mengubah kita. Kita nggak bisa lagi melihat hidup dan mati dengan cara yang sama. Sinta menoleh, matanya masih merah tapi senyumnya tipis. Iya, Pak, tapi setidaknya, kita sudah menolong mereka. Danu mengangguk. Ia tahu, perjalanan mereka belum selesai. Masih ada direktur rumah sakit yang harus dihadapi. Masih ada kebenaran yang harus dibawa ke dunia nyata. Tapi untuk malam ini, mereka sudah melakukan yang terpenting, membebaskan jiwa-jiwa yang terjebak. Dan itu, bagi Danu, adalah awal dari keberanian yang baru. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.